Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ada yang senior, ada yang junior di sini sudah bergabung eh, di dalam pelatihan pajak internasional. Ini alhamdulillah responnya luar biasa ya, yang yang ikut melebihi kuota sebetulnya, tapi dari Mas Reza selaku admin itu me- sudah menambah ya, menambah lebih 100 kalau nggak salah ya. Jadi kuotanya bisa bisa banyak sekali ya. Kami eh, mewakili pengurus Pertapsi ya menyusun agenda ini pertama dalam rangka untuk sharing ya, sharing terkait dengan materi-materi perpajakan yang kira-kira bisa berguna bagi seluruh pihak ya, bagi para mahasiswa yang atau bagi orang awam yang belum pernah mengenal pajak, khususnya pajak internasional itu menjadi lebih mengenal, bagi para dosen yang sudah mengenal pajak internasional lebih mengenal lagi ya. Kemudian bagi para praktisi juga yang kepingin praktekkan ilmunya, kepengen men-sharingkan ilmunya, itu bisa di-sharingkan dalam media-media yang diselenggarakan oleh Pertapsi. Nah, ini untuk materi pajak internasional ini akan dibawakan secara 8 series oleh Pak Indra Agus ya. Beliau dari ex Direktorat Jenderal Pajak keluar dalam posisi kepala seksi dan beliau juga sudah mengisi beberapa kali di Pertapsi untuk transfer pricing. Nah, beberapa materi yang beliau isikan itu sangat menarik, cuman tidak terdokumentasikan, tidak terseriskan ya, karena dilakukan untuk anggota Pertapsi yang siapa saja yang bisa. Ternyata kalau yang bisa ya akhirnya sembarangan seperti itu. Akhirnya saya berinisiasi dengan persetujuan pengurus yang lain untuk kita melakukan pelatihan itu secara series dan ini secara series khususnya pajak internasional ya. Hari ini mohon maaf seharusnya Pak Indra Agus yang akan mengisi, namun ternyata ada miskomunikasi, bukan miskomunikasi, istilahnya ada tugas mendadak yang beliau harus lakukan ke Medan dan ini posisinya beliau juga di pesawat sehingga tidak bisa untuk mengisi. Nah ini mohon maaf saya akan menyampaikan CV saya terlebih dahulu sebagai pengganti nih. Wah, ini penggantinya ini layak enggak ini itu ya. Ini eh, mohon ini ya saya Suwardi, saya bertugas di analis kebijakan di Badan Kebijakan Fiskal ya. Kebetulan tugas saya pernah 2 tahun di kelompok pajak internasional. Ini semoga bisa menggantikan ilmu Pak Agus nanti. Ini kami sampaikan CV eh, saya ya, CV saya berkarir di DJP dari tahun 96 sampai 2009 ya, melalang buana ke beberapa KPP ya, Pulau Gadung, Palmerah, Pademangan, eh, KPP 3 dan KPP BUMN ya. Kemudian di BKF ya, eh, dan yang mungkin yang relevan dengan materi kita hari ini adalah saya pernah bertugas selama 2 tahun untuk di bidang pajak internasional. Nah, ini mungkin yang bisa nanti ilmu pengalaman yang saya tempuh selama 2 tahun di bidang pajak internasional itu bisa kita sharingkan ya. Karena ternyata kalau kita praktek pajak, mau belajar pajak itu tidak ada prakteknya itu kita kesulitan ya, pasti kesulitan di dalam kita untuk mempelajari pajak lebih detailnya ya. Dulu waktu saya masih aktif di kantor pajak, saya nggak tahu PPN, makanya saya minta kerja di bagian PPN ya. Ternyata setelah kerja di bagian PPN, saya lebih memahami PPN ya. Sama juga dengan teman-teman sekalian, saya kira penasaran juga itu apa itu pajak internasional, kayak ilmu yang seolah-olah dihindari ya. Tapi itu sekarang menjadi kebutuhan sekali ya. Maka pada waktu ada tawaran kursus eh,
pajak internasional ke Amsterdam IBFD, saya juga ikut itu 2011. Semoga ini menjadi dasar juga saya untuk sharing ke Bapak Ibu sekalian. Terus saya juga pernah diajak untuk jadi delegasi, walaupun hanya membawa tas saja, ya, delegasi Indonesia Jerman perundingan P3B, ya, itu diajak oleh pimpinan, ya, kemudian dosen stan, ya, mungkin sebagai cadangan, ya, jadi dosen stan, ya, kemudian sering juga setiap Sabtu diminta untuk ngajar PPL IKPI, ya, PBB itu. Kemudian sampai sekarang saya menjadi pengurus pusat Pertapsi seperti itu, ya. Dan waktu ini ada reformasi istilahnya. Jadi di reformasi terkait dengan multilateral instrumen di 2019-2020, ya. Jadi ada perubahan besar di P3B, ya, di tax treaty, ya. Ini saya pernah ikut tim di situ, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon kiranya dengan CV saya ini bisa untuk menggantikan Pak Indra Agus yang ada keperluan mendadak sehingga tidak bisa mengisi di sesi pertama. Ini saya mohonkan minta maaf karena ini luar biasa respon dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian untuk materi pajak internasional ini sedemikian hebohnya sehingga melebihi kapasitas yang ada. Saya kira itu pengantar dari saya, ya. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memahami kita di di dalam pajak internasional yang eh, seringkali kita istilahnya kesulitan, ya, kesulitan di dalam kita memahami apa sih, bagaimana dan apa sih itu pajak internasional, ya. Kita seringkali dihadapkan pada banyak transaksi, ya, cross border istilahnya, ya. Banyak transaksi antar negara, ya, dari satu negara ke negara lain, ya, itu kita arus barang ataupun arus jasa, ya. Ya, arus barang ataupun arus jasa. Lah, dari arus barang arus jasa tadi akan menimbulkan menimbulkan penghasilan istilahnya, menimbulkan penghasilan. Inilah yang kemudian menjadi eh, permasalahan ataupun istilahnya menjadi sengketa, ya, sengketa. Dan inilah yang nanti akan kita sebutkan menjadi sebab timbulnya pajak internasional, ya. Kalau kita memahami, ya, ada negara Jerman, saya contohkan, ya. Jerman itu punya P3B dengan Indonesia, ya. Jerman, ada banyak perusahaan Jerman yang berada di Indonesia. Otomatis negara Jerman itu akan berkepentingan di P3B-nya untuk bisa sebanyak-banyaknya itu duitnya masuk ke Jerman. Itu, ya. Sebanyak-banyaknya duitnya masuk ke Jerman. Maka ada salah satunya yang menggunakan asas domisili, ya. Asas domisili, ya. Asas domisili ini asas yang digunakan negara-negara yang punya pemodal biasanya, punya teknologi, ya, punya modal, punya teknologi, ya, punya duit, ya, untuk bisa memajaki sebanyak-banyaknya, ya. Jadi negara investor sering disebut dengan konsepnya asas domisili. Sementara kita Indonesia termasuk negara berkembang itu sering menggunakan konsep asas sumber, ya, asas sumber. Kita kan merasa tuh punya kekayaan, ya, punya apapun, ya, yang ada di Indonesia, sehingga banyak investor masuk ke Indonesia. Tentu karena investor masuk ke Indonesia itu akan dipilah-pilih. Ya, berarti harus ada duit dong, ada yang dipajakin dong kalau bisa, karena duitnya dari Indonesia nih. Entah itu bunga, apakah itu dividen, apakah itu royalti, ya, ataupun yang lainnya, ya. Nanti kita lihat di sisi pembagian pasal-pasalnya, ya. Jadi ada yang menganut asas sumber. Indonesia kekeh di asas sumber. Makanya P3B atau perjanjian-perjanjian yang disusun Indonesia itu akan mengedepankan sedapat mungkin asas sumber itu di banyakin di Indonesia. Contoh pada waktu
kita negosiasi dengan Singapura, ya, dengan Singapura. Singapura kita mempunyai P3B dengan Singapura. Oh ya, saya informasikan Bapak Ibu sekalian, Indonesia saat ini memiliki 71 P3B. Ya, memiliki 71 P3B, memiliki eh, tax treaty 71 ya. Nanti kita coba bedah eh, contoh-contoh ya. Saya sudah mencoba membuat sampling contoh-contoh P3B, oh bukan sampling malah keseluruhan P3B sudah saya buat untuk kita lihat, kita bandingkan ya. Sehingga nanti dari si judul, dari pasal-pasal dan sebagainya nanti kita akan bisa mengetahui bagaimana sih P3B di Indonesia ini. Jadi untuk sesi satu ini, untuk hari pertama ini saya mohon maaf sedikit acak ini ya menyampaikan materinya, tidak tidak urut seperti yang nanti disampaikan oleh Pak Agus Indra ya. Saya kepingin membayangkan pada waktu saya tidak paham pajak internasional itu apa yang harus saya lakukan seperti itu ya. Dan ini yang coba akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ada yang senior juga yang berkeinginan belajar pajak internasional ini luar biasa nih ya. Kalau Bu kita ngawasi saya ini bukan 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 belajar tapi ngawasi saya ini Pak Wati ilmunya Saya kayak lebih apa nih? nemenin, Pak. Nemenin Pak Ya, Juan. ya, nonin. Oh, kita di tahun ini sama bebek Madura Bu enak itu. Betul, Pak. Ya, ya. Oke ya. Kembali ke tadi yang Indonesia mempunyai P3B tentu kalau P3B yang paling banyak otomatis yang di ASEAN kebanyakan di negara yang secara geografis itu dekat dengan Indonesia. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Karena apa? Kita asas sumber sedapat mungkin ya negara-negara tadi ada cross border tadi yang gambar yang pertama cross border Indonesia dengan negara lain sedapat mungkin kita memajakin yang lalu lintas uang lalu lintas uang yang akan ke luar negeri karena kita berkonsep di asas sumber ya. Dan inilah yang konflik ataupun konsep inilah yang lama-lama menjadi menjadi per, apa istilahnya daya tawar lah, daya tawar pada waktu perundingan ya. Jadi pada waktu perundingan P3B ini menjadi daya tawar asas domisili atau asas sumber ini. Nah ini tentu kuat-kuatan. Tadi saya sampaikan pada waktu dengan Singapura kita bingung ini, kita nurunin tarif nggak ya untuk PPh atas bunga ya dari 10 ke 7,5%. Waduh, nanti dianggap merugikan negara nggak seperti ini ya. Karena dengan adanya bunga turun tadi tentu Singapura contoh sekarang kan 18% ya tarif PBH badan dia. Kalau kita sudah majakin 7,5%, ya ini tadi nanti ya. Jadi salah satu konsep pajaknya juga ada pembagian hak pemajakan ini salah satunya. Jadi kalau kita sudah memajakin 7,5%, maka kalau Singapura tarifnya 18%, dia dapat sisanya. Ya, di PPh badan mereka 18% dikurangi 7,5%. Berarti kalau kalau model seperti itu ada pembagian. Nah, ini nanti kita akan lihat ada pasal-pasal yang dibagi. Di asas sumber ini ada yang dibagi. Berarti kita memajakin sebagian yang mengalir kepada Singapura. Jadi kita dapat 7,5%, Singapura selaku asas domisili dia akan dapat sisanya. Seperti itu ya. Nah, inilah yang konflik-konflik inilah yang dicoba kemudian digabungkan di dalam perjanjian pajak internasional ya. Kemudian asas kewarganegaraan ini yang saya ingat ada hanya beberapa negara yang menganut asas kewarganegaraan ini ya. Jadi hanya beberapa negara saja yang menganut asas kewarganegaraan ya. Kalau nggak salah sih termasuk Amerika, Amerika itu pernah ada mengeluarkan undang-undang ya di 2011-an mengeluarkan undang-undang, hei bagi warga negara Amerika dimanapun Anda berada di seluruh dunia, kamu harus eh, melaporkan kewajiban pajaknya ke IRS seperti itu ya.
Dan Amerika mengatakan seperti itu bukan kepada warga negara, tapi kepada otoritas keuangan di seluruh dunia. Ya, dia hanya bilang pengumuman ini saking hebatnya Amerika. Ya, sehingga karena apa? Amerika beranggapan warga negaranya harus melaporkan, ya, melaporkan pajaknya dengan benar di di IRS ya. Tapi karena alat pembandingnya nggak ada, maka Amerika meminta supaya negara-negara lembaga keuangan di seluruh dunia untuk kerjasama sama IRS. Itulah yang menimbulkan kehebohan dalam waktu 10 tahun kemarin itu ya. Jadi ada yang itu kita sering sebut dengan namanya FATCA. FATCA. Jadi Amerika meminta warga negaranya untuk transparansi dan meminta negara-negara lain untuk bekerja sama dengan dia, bahwasanya warga negaranya untuk mengecek apakah sudah melaporkan kewajiban penghasilannya sudah benar atau tidak. Maka timbullah kemudian IOI, ya, keterbukaan data dan informasi, automatic exchange of information, ya. Itu yang ada di dunia ini. Jadi dalam rangka supaya warga negara yang ada pertukaran data tadi, Amerika yang memulai. Akhirnya di dunia ini keterbukaan data akhirnya meluncur, mengglobal dan sebagainya. Bahkan itu yang kemudian kalau teman-teman lihat di dalam P3B, maaf, di Undang-Undang HPP kemarin ya. Kalau di Undang HPP kemarin ada perluasan kerjasama. Kalau sebelumnya pasal 32A Undang-Undang PPH itu hanya bicaranya perjanjian P3B saja. Ruang lingkupnya hanya perjanjian P3B. Namun di Undang-Undang HPP kemarin itu diperluas, ya, diperluas ruang lingkup pasal 32A-nya seperti itu. Termasuk keterbukaan data dan informasi. Ya, jadi sekarang makin luas ruang lingkup perjanjian pajak seperti itu ya. Oke ya. Baik, konflik-konflik terkait dengan asas domisili, asas sumber dan asas kewarganegaraan inilah yang kemudian akhirnya dirumuskan ini ya. Dirumuskan di mana? Dirumuskan di dalam pat- perjanjian P3B masing-masing negara ya. Ya, jadi Indonesia pada waktu saya ikut delegasi dengan Indonesia Jerman, itu disampaikan yang paling alot itu perundingan terkait dengan hak pemajakan. Jadi nanti kita, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita memahami P3P ada pasal-pasalnya. Ya, di perjanjian itu ada pasal-pasalnya yang akan diacu ya. Tentu ada pasal-pasal yang sifatnya substantif, ada pasal-pasal yang sifatnya administratif seperti itu ya. Ya, nanti ini akan kita pelajari pada waktu kita selama 8 sesi ke depannya ya. Baik ya, untuk yang kita bicara di tadi ya, pertentangan-pertentangan tadi ya, ini gambar yang lain juga ya, Indonesia, Amerika, Australia ya. Ini karena tadi ada asas domisili, asas sumber ya, kemudian asas kewarganegaraan, akhirnya rebutan tadilah kemudian ada perjanjiannya. Indonesia dengan Australia ada P3B-nya. Indonesia dengan Amerika ada P3B-nya ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi detail bagaimana kalau ada duit berputar itu ya, ada duit yang dibawa oleh 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 residen istilahnya ya, itu akan menjadi jelas ini hak pemajakannya di mana. Kalau tidak ada P3B ya, tidak ada perjanjian pengendalian pajak. Contoh kita yang belum ada itu dengan Timor Leste ya. Sama Timor Leste kita belum ada P3B ya. Dengan Timor Leste belum ada perjanjian pengendalian pajak berganda ya. Dengan Ya, padahal itu geografisnya dekat dengan kita, ya. Geografisnya dekat dengan kita. Tapi mungkin pertimbangannya karena aspek ekonominya hanya kecil sekali, kita tidak terlalu memperjuangkan untuk P3B-nya, ya. Oke ya. Ini yang tadi dari asas-asas tadi, kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian lah. Ini ya tadi eh,
dari yang saya sampaikan, akhirnya kita akan bisa memahami bahwasanya pajak internasional ini adalah seluruh ketentuan perpajakan yang mengatur aspek perpajakan yang untuk transaksi lintas ya, lintas negara ya, lintas negara. Ya, jadi supaya tidak ada tidak ada double pajak atau tidak ada yang tidak dipajaki sama sekali ya. Jadi salah satu tujuan P3B yang ada ya dari yang ada nanti kita lihat di pas judul-judulnya nanti kita lihat. Sekarang harus ada keharusan bahwasanya P3B itu adalah tujuannya supaya tadi karena rebutan tadi ya, rebutan ini domisili, ini sumber dan sebagainya. Itu karena rebutan tadi harus ada tax treaty, harus ada tax treaty di dalam ruang lingkup pajak internasional. Sehingga apa? Sehingga orang itu tidak dikenakan pajak dua kali, ya. Kalau dikenakan pajak eh, dua kali berarti kan bukan P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, ya. Jadi perjanjian penghindaran pajak berganda dari sisi P3B atau tax treaty. Ya, tapi di sisi lain juga ya, bahwasanya P3B itu juga bertujuan untuk supaya subjek residen itu tidak juga lolos pajak gitu ya, lolos pajak ya. Contoh pada waktu kita sekarang banyak yang digital ya. Contoh kita kemarin diberi tantangan banyak digital ekonomi ya, digital ekonomi, bisnis digital banyak banget itu ya. Yang ada dan itu ratusan triliun duit, mungkin ribuan, kalau di total bisa ribuan triliun mengalir ke luar negeri. Ya, oh Pak, kan bisa pakai P3B kalau seperti itu. Loh, P3B gimana? Syarat P3B itu harus Indonesia dengan ini di mana dia lokasinya? Syarat P3 di dalam P3B harus ada BUT misalnya, harus ada tempat tetap, harus ada usahanya di mana, ya. Ini belum belum bisa tercipta BUT, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar ya, kalau ada perusahaan asing yang ada ke Indonesia, ini saya memberi contoh ya, ada perusahaan asing yang ada di Indonesia nih ya. Ini ada perusahaan asing ya. Oh ya, ini saya contohkan Indonesia sama Jerman ini gambarnya. Ini supaya supaya kita bisa ada gambaran ya. Jerman itu ada X Limited ya, itu kita sebut dengan induk atau dia residen Jerman, dia penduduk Jerman ya, penduduk residen sering dimaknakan sebagai penduduk ya. Lah dia kalau dia memiliki anak perusahaan PTX ya, ya dia memiliki anak perusahaan ya. Jadi ada X Limited mempunyai anak perusahaan namanya PTX, berarti PTX ini adalah anaknya X Limited, seperti itu. Ini kita sebut si induknya itu adalah dia eh, tadi berdomisili di Jerman. Sementara PTX juga domisili di Indonesia, ya. Karena kalau kita sebut dengan domisili itu berarti dia didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Nah, ini yang masalah itu banyak sekali di banyak negara itu mengatur itu seperti apa? Apakah kata-kata didirikan berkedudukan itulah yang menjadi patokan secara formal atau tidak? Maka kadang ditambahkan, oh manajemen efektifnya di mana itu misalnya. Nah, ini saya pernah membaca, eh, meriset juga dari Deloitte, dari PwC, dari EY yang internasional itu kadang ada buku-bukunya, eh, mereka menuliskan ternyata banyak nih model menentukan subjek pajak dalam negeri atau PT atau perusahaan itu seperti apa ya. Ada yang semata-mata didirikan dan berkedudukan ya. Ada juga yang mengatakan itu disebabkan karena asas harus ada pengendaliannya ya, harus ada manajemen efektifnya seperti itu. Nah inilah yang akhirnya berkembang di dalam pengawasan pajak internasional ini berkembang. Ini benar benar nggak sih
Ex Limited itu berdomisili di Jerman atau dia hanya perusahaan kertas saja. Padahal induknya di negara lain lagi misalnya. Ya, inilah yang ada. Ya, ini tapi sebelum ke arah sana, ini gambaran yang ada di sini ya. Ex Limited ini berarti domisili di Jerman, PTX ini adalah domisili di Indonesia. Tetapi ini statusnya sebagai anak perusahaan begitu. Nah, ini yang ini dulu ya. Kemudian yang kedua ya, yang sering kita diskusikan juga di P3B, kantor cabang. Nah, ini ya kantor cabang. Ada kantor cabang. Kantor pusatnya di Jerman, tapi dia mempunyai kantor cabang di Indonesia ya. Mempunyai kantor cabang di Indonesia. Ya ini yang kita sebut ini adalah dia bukan anak perusahaan. Maka kantor pusat itu berarti apa? Didirikan berkedudukan di sana. Kemudian dia punya kantor cabang di Indonesia. Ya inilah yang kemudian menjadi konsep. Inilah yang tadi saya katakan di ini. Ini kantor cabang ini memenuhi kriteria nggak sebagai BUT ini tadi. Makanya di pasal 5 itu menjadi pertentangan. Tadi saya sampaikan bisnis digital yang selama ini lintas negara itu tidak mengakomodasi, tidak mengakomodasi definisi BUT ya. Sehingga banyak negara rugi. Wah, ternyata kalau kita nonton YouTube ya, eh, bahkan ini apa namanya kita ini pakai Zoom ini ya. Zoom ini mungkin Mas Reza langganannya pakai kartu kredit itu. Karena apa? Zoom nggak punya kantor cabang di Indonesia ini ya. Kalau punya kantor cabang, Zoom ini akan di BUT-kan di Indonesia. Google juga sama, YouTube juga sama. TikTok, wah iya. Ya, itu ada banyak usaha dari luar negeri ke Indonesia tanpa dia mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, inilah yang kemudian oleh oleh G20 oleh BEPS Action itu disadari, oh ternyata ini kita nggak bisa majakin ini. Bisnis berkembang, bisnis berkembang. Konsep BUT pasal 5 ini nggak bisa memajakin dari digital ekonomi seperti ini. Makanya ada namanya BEP Action, Base Erosion, Profit Shifting. Ada pergerakan untuk merubah, merekonstruksi ya. Ada ada ini yang kalau digital ekonomi BEP nomor satu ya. Ada 14 ya. 15 ya, 15 BEP Action ya. 15 action ya dari base erosion profit shifting ya, digital ekonomi itu nomor satu ya. Nah, digital ekonomi ini akhirnya apa? Dari tahun 2011 muncul dan sebagainya sampai sekarang, kemarin waktu Undang-Undang 2 2020 waktu kita COVID ya. Waktu kita COVID kan kita panik tuh nyari duit dari mana itu. Ya sudah itu si Zoom dipajakin saja. Si apa namanya YouTube dipajakin saja itu. Ya, tapi BUT-nya nggak mungkin kan. Akhirnya padahal kita sudah membentuk namanya Perpu kemarin, Perpu 1 2020 waktu COVID yang disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang 2 2020 ya. Itu adalah untuk dalam rangka kita akan memajakin si Zoom tadi, si YouTube tadi, si ini dan sebagainya yang dia tidak punya kantor di Indonesia. Kenapa? Konsep BUT kita P3B kita nggak cukup ya, P3B kita nggak cukup ya. Akhirnya kita sudah mau mengeluarkan itu. Ya, bahkan DJP sudah membuat undang-undang KUP baru rencana. KUP khusus ini. Karena kalau ini kita defend-nya apa? Kita definisikan apa dulu nih. Kalau itu penghasilan nggak boleh, ya kita nggak boleh. Kita nggak boleh mendefinisikan sebagai penghasilan saat itu, ya. Karena kalau penghasilan ada P3B-nya. Jadi kalau kita boleh memajakin Zoom dan Netflix dan sebagainya tadi, kalau Netflix ada kantor cabangnya di Indonesia kalau nggak salah ya, ya itu kita nggak bisa majakin karena dia nggak ada domisili di sini gitu, ya nggak ada kegiatan di sini, ya nggak ada tempat bisnis ini, online semua itu, waduh, padahal tapi duitnya mengalir ke sana gitu loh, ya dan P3B kita belum bisa itu. Akhirnya banyak negara ini ya udah kita pakai BEP Action. Maka timbullah pilar 1 ya, pilar 1 ya. Pilar 1 itu akhirnya gini, oh ya ini harus bikin konvensi dong. Mosok asas sumber sama asas domisili tadi nggak laku kan itu. Kan sumbernya di sini.
Kita ngotot negara-negara berkembang sumbernya di sini. Tidak hanya negara berkembang ya, yang negara yang duitnya ke luar negeri yang disedot oleh bisnis yang digital tadi ya. Yang domisili, wah kan aku nggak melewati negara kamu, duitnya mengalir sendiri-sendiri. Ya, ya, akhirnya ini harus ada kesepakatan. Ini si Netflix ini labanya berapa di seluruh dunia? Ya, dari Indonesia berapa triliun? Nah, inilah yang dikonsepkan di pilar satu, ya. Di pilar satu supaya apa? Digital ekonomi itu nanti akan bisa dipajaki. Tapi tadi karena konsep BUT-nya nggak bisa ini, nggak bisa lewat BUT, ya. Ini mohon maaf ya, saya sedikit sekali lagi mohon maaf, materi saya sedikit acak, sedikit ini karena menggantikan Pak Agus, Pak Indra Agus, supaya saya mencoba yang saya bayangkan dulu saya nggak bisa, coba saya jelaskan di sini ya. Jadi supaya teman-teman mudah di dalam untuk memahami pajak internasional ya. Tadi saya sampaikan, oh untuk kita paham pajak internasional memang harus praktek gitu. Dan itu untuk semua pajak ya. Ternyata untuk semua pajak ya. Selama ini saya bahkan pernah mendownload Bapak Ibu sekalian untuk lebih mudah kita mempelajari pajak internasional. Saya mendownload semua putusan pengadilan pajak itu. Waktu saya jadi dosen stan pajak internasional, saya tak suruh itu mahasiswa saya download nih, mana putusannya. Ternyata kebanyakan keputusan itu mayoritas eh, sengketanya bukan sengketa substansi, bukan pasal per pasal, tetapi sengketa administrasi. Waduh, ini nggak nyampe nih tujuannya. Ternyata cara memanfaatkan P3B lah itu. Cara memanfaatkan P3B aja sudah jadi isu ya, sudah jadi isu tersendiri di pengadilan pajak. Ini ada digiteknya nggak? Ada domisilinya nggak, ada SKD-nya nggak, itu yang jadi ini. Kalau nggak ada, udah berlaku ketentuan Undang-Undang PPH kayak gitu. Ya inilah yang serunya ya. Makanya saya yakin Bapak Ibu sekalian mempelajari pajak internasional itu dalam rangka kita lebih lebih bisa lagi nanti apa yang bisa kita kontribusikan ya. Oke ya. Tadi eh, saya lanjutkan ya. Jadi eh, Pak Darussalam, tadi kan saya bicara digital ekonomi ya, gara-gara BUT ini tadi nggak bisa dipajakin. Pak Darussalam pernah ada di grup Pertapsi menyampaikan ini pilar 2. Wah, apa itu pilar 2 ya? Ada pilar 2 ini akan merubah mengkonstruksi P3B. Waduh, orang-orang pada ngeluh ini orang-orang yang P3B yang lama aja nggak bisa, Pak. Kenapa Bapak udah bilang merekonstruksi P3B lagi nih ya? Yang basic aja kami belum paham ini. Kok sudah ada mau pilar 2, barangnya apa itu? Ya, itulah yang membuat penasaran ya, membuat penasaran saya juga kenapa Pak Darussalam selaku jagoannya pajak internasional mengatakan ini akan merekonstruksi eh, rezim perpajakan internasional yang ada. Nah, dan itu menjadi pacuan bagi saya. Oh, kok ada nih? Kok bisa seperti itu ya? Ternyata salah satunya mungkin Bapak Ibu saya sampaikan pilar 2 itu nanti akan ada global minimum tax ya. Ya, global minimum tax ya. Jadi ada global minimum tax itu ada pajak yang dibayarkan minimum oleh negara investor ya. Kan kita sering dengar tuh, wow perusahaan PMA nggak bayar di pajak di Indonesia dan sebagainya. Ya, akhirnya ada pilar 2 tadi akan ada global minimum tax-nya dan itu 15% ininya. Nah, dan itu udah berlaku. Ini yang eh, kadang menjadi pertanyaan juga. Dulu multilateral instrumen yang 2019 muncul ya, itu kita harus pakai perpres itu ya. Eh, tapi yang untuk pilar 2 ini nggak perlu pakai Perpres. Tahu-tahu nanti ada PMK yang mengatur untuk pemajakan 15% untuk beberapa perusahaan. Dan ini tantangan banget ini. Kita tunggu nanti di sebelum akhir 2024 ini akan ada PMK yang mengatur global minimum tax tadi salah satunya. Kebetulan saya masih diikutkan ya untuk diskusi-diskusi itu. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, ini kita sudah sedikit mengetahui ya untuk ininya alurnya diskusi kita tadi terkait dengan subjek pajak dan
terkait dengan BUT ya, terkait dengan adanya kantor pusat, kantor cabang ya, ya ada terkait dengan asas pemajakan ada domisili dan asas sumber ya. Ya inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi untuk perumusan P3B-nya ya, perumusan P3B-nya. Ini saya mohon izin untuk menyampaikan contoh nih ya, menyampaikan contoh. Ini namanya dosen ini apa? Tembakan ini menyampaikan contoh terkait dengan saya pernah meresum ini untuk judul-judul P3B ini supaya Bapak Ibu bisa saya berikan gambaran ya. Satu, dua, ya, oke. Oke, ini ya. Oke, ini ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya, supaya mungkin nanti Pak Agus Indra saya yakin juga nggak akan mungkin sedikit menyentuh di sini ya. Tadi saya sampaikan kita ada 71 P3B ya. Indonesia sekarang sudah ada 71 P3B. Nah ini tentu, wah Pak kok banyak banget ya. Banyak banget ya. Sebelum ada Undang-Undang PPH, kita sudah ada P3B-nya juga ya. Sudah ada P3B-nya. Dan satu yang jadi pertanyaan saya pertama, Pak, eh, belajar dari sini tuh bisa nggak sih kita praktek gitu ya? Itu yang pertanyaan saya pertama ya. Bisa nggak sih kita praktek dari sini? Kok nggak ada terjemahannya? Waduh, oh ternyata Bapak Ibu sekalian, dari P3B itu kita nggak bisa asal menerjemahkan ternyata. Ada caranya. Misalnya P3B Indonesia dengan Afrika Selatan nih, ada 30 pasal. Ya 30 pasal itu. Ya ini kita hanya bisa mendorong nih ya. Mendorong maka mendorong dalam arti apa? Perjanjiannya pada waktu ditandatangani kalau bisa bahasa Indonesianya ada, bahasa Inggrisnya ada, dan bahasa setempat. Ya, bahasa setempat. Contoh misalnya di kalau nggak salah pecahan Uni Soviet ya, pecahan Uni Soviet itu kan ada beberapa ya, itu ada bahasa setempat itu, bahasa negara yang bersangkutan apakah Uzbekistan atau apa di saya kelupaan apakah Armenia dan sebagainya ya. Itu dia ada bahasa setempat. Maka kalau ada P3B akan disusun dalam tiga bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa yang negara setempat. Dan ini baru bisa dilaksanakan di 5 tahun terakhir ya. Padahal 5 tahun terakhir kita P3B-nya hanya sedikit itu. 2017 itu terakhir kita ada amandemen 2 ya India dan Belanda ya. India dan Belanda ya. India dan Belanda itu negara yang kita eh, apa renegosiasi di 2017 dan di 2017 ya ada dua negara, India dan Belanda ya. Kemarin 2023 kalau nggak salah PEA ya Republik PEA Arab ya. Itu kita melakukan renegosiasi. Oh ya sama Singapura ya. Jadi eh, sudah ada renegosiasi. Sudah ada P3B yang lalu-lalu ya. Jadi yang dulu kita ada P3B dan itu kita renegosiasi. Ya, jadi P3B itu bisa 10 tahun. Sementara Undang-Undang PPH sudah berubah berapa kali. Nah, inilah yang saya katakan tadi karena ini leg spesialis ya. Jadi P3B itu sifatnya leg spesialis ya, sifatnya leg spesialis dan itu khusus. Makanya nggak ada dari dari sisi terjemahan nggak ada gitu, nggak diperbolehkan ya. Makanya di generasi-generasi baru kalau bisa itu pada waktu perjanjian setelah setelah itu diberlaku maka pada waktu tanda tangan ya tanda tangan P3B itu dibahasakan dalam tiga. Kalau yang lalu-lalu mungkin ada bahasa Indonesianya, ada dua bahasa saja, bahasa sama bahasa Inggris ya. Tapi ada juga yang full bahasa Inggris ya. Lah, cara untuk menafsirkan itu ya pakai itu sendiri, ya pakai itu sendiri. Makanya di dalam pelaksanaan P3B ini tadi kita kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan itu memang kesulitan bersama ya. Makanya saya salut kemarin ada SE ya.
SE dua tahun 2021 nih, salut sama DJP. Itu yang saya harapkan. Ternyata DJP mengeluarkan SE dua tahun 2021. Lah itu Bapak Ibu nanti eh, bisa membaca di sana ya. SE dua tahun 2021 itu bisa untuk membaca. Nah, nanti dari pasal per pasal ini, dari pasal per pasal yang ada di P3B itu sama dia dijelasin ya. Ini maksudnya apa, pasal, ayat dan sebagainya. Atau kalau di bahasa Inggris kan sering disebut artikel, nah, itu dia akan eh, disebutkan di situ ya. Dan itu akan lebih memudahkan kita, lebih memudahkan. Ya, karena selama ini Bapak Ibu sekalian pada waktu saya juga belajar tuh kok bingung ya kok P3P kok ada OECD model, ada UN model. Oh ya, perjanjian ini tentu sebelum ada perjanjian ini Bapak Ibu sekalian, kita akan dihadapkan pada konsep ini niru ke siapa nih? Ya, template-nya seperti apa nih ya? Template ya, bahasa template-nya. Perjanjian pasti ada template-nya. Kalau negara-negara maju itu sering disebut pakai OECD ya. OECD model ya OECD. Jadi ada model pasal 1 sampai pasal 32. Terakhir OECD model itu 2017 ya. 2017 itu terakhir OECD meluncurkan template-nya. Kemudian 2014, 2017 dan dimulai kalau nggak salah 1967 itu ya. Nah, itu kan negara maju tadi basisnya basis dari domisili tadi ininya. Kalau kita negara berkembang, basisnya dari sumber, maka kita ada UN model, United Nation model. Itu PBB yang mengeluarkan negara-negara berkembang. Nah, itu bisa kita acuan. Nah, pasal-pasalnya sedikit pro kepada negara berkembang. Nah, itu pasalnya juga sekitar 31-an, 31, 32 pasal ya. Nah, dalam implementasinya P3B itu rata-rata 30 ada 29, 30 dan 30 pasal ya gitu. Tapi untuk OECD model yang kita baca bersama itu ada 32 pasal urutannya ya. Jadi ada 32 pasal yang bisa kita gunakan. Nah, ini kalau sudah ini yang Bapak Ibu saya tampilkan di dalam layar itu adalah model-model yang ada di dalam yang saya resume ini yang sudah ada perjanjian sudah ditandatangani ini sudah berlaku. Jadi ada contoh-contohnya nih ya. Ini ada contoh-contohnya. Oh ya, tadi kalau saya menyinggung terkait dengan OECD model dan UN model, mohon izin saya carikan dulu nih ya. Carikan dulu yang UN model, OECD model itu apa tuh tadi itu? Bentar ya. Oh ya, langsung ini sebentar ininya. Convention. Oke. OECD model. Bentar ya. Jadi OECD model itu sekali lagi dilakukan oleh negara-negara maju ya. Jadi ini mohon maaf ini udah dapat. Ya. Nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini tadi kan saya contohkan di Indonesia ya. P3B Indonesia yang sudah dilaksanakan ya. Nah ini tadi template ya. Ada OECD model 2014 dan 2017. Ini yang terakhir 2017 ini. Ini kalau Bapak Ibu klik OECD model 2017 di internet sudah banyak sekali ya. Kalau mau mendownload ya. Ini yang tadi saya sampaikan ini ada template-nya ya. Template untuk OECD ini ada judul convention ya. Nanti ada apakah convention atau apa ya. Eh, atau agreement lah ini jadi isu tersendiri nanti ya. Ya, ini ada scope of convention ini ya, dari pasal 1 dan seterusnya. Ini maaf sekilas dulu ya.
Tadi dari judul sampai ada 32 pasal nih ya. Jadi sampai ada 32 pasal ya. Ya, itu ya. Ini ada sampai 32 pasal. Jadi nanti secara bertahap Pak Indra Agus yang akan menyampaikan ini ya. Nanti ditagih aja kalau tidak di ini kan. Ini sampai 32 pasal ya. Jadi ada 32 artikel ya. Pasal itu artikel seperti itu. Nah, ini yang jadi template, yang jadi acuan untuk perundingan negara maju ya. Negara maju pakainya ini tadi ya. Pakainya adalah OECD model ya. Oke ya. Kemudian kembali ke tadi yang saya eh, dari judul-judul kita ya, judul-judul kita ya. Nanti kita kembali lagi ke OECD model juga boleh tadi ya. Jadi dari kita ini dari judul-judulnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat ternyata eh, judul-judul tadi ada yang kata-katanya agreement ya, ya, ada yang agreement ya. Saya juga riset aja nih, ya, ada agreement. Ternyata ada juga yang convention ini. Wah, ini berarti tergantung dari eh, masing-masing negara nih, ya. Saya nggak tahu apakah ini apa istilahnya common law atau civil law itu saya nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu yang orang hukum mungkin memahami ya. Tapi ini di dalam P3B ada common ada ini. Saya lihatnya ada yang agreement ya, ya ada yang sifat ada yang judulnya juga convention ini kayak Denmark ini convention ya. Ya, jadi ada yang agreement juga nih, ada yang convention ya. Ini saya mencoba meresum seperti ini ya, seperti itu ya. Ya, Malaysia agreement, Luxembourg agreement ya, gitu ya. Ada yang convention. Jadi ada dua Bapak Ibu sekalian ya. Dari sisi P3B kita bisa mengenal ternyata ini kompilasi judul ya. Kompilasi judul di P3B. Jadi ada agreement, ada convention ya. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian dari 71 negara itu saya juga bertanya-tanya kenapa sering disebut yurisdiksi ya. Indonesia dengan Singapura, yurisdiksi pajak Singapura. Gitu. Ternyata saya dapat dapat ilmu ya, dapat dari yang senior-senior juga. Oh, ternyata ada dua negara nih kita yang bukan negara. Kita punya P3B dengan Taiwan. Kita punya P3B dengan Hong Kong. Ya. Loh, mereka kan negara Cina. Ya, dia termasuk negara Cina. Jadi Taiwan dan Hong Kong itu termasuk eh, masuk dalam negara Cina, Tiongkok ya. Ini kan Cina ya. Cina ada sendiri ya. Cina kita mempunyai P3B ya. Kemudian ya agreement between government ya. Jadi government Republik Cina ya. Dan ini terus di Hong Kong ya. Hong Kong juga sama. Nah, kalau Hong Kong ini adalah kita dengan ininya apa istilahnya dengan kadinya ini ya. Tapi ada P3B-nya. Hong Kong ada ya. Jadi ya kita ada P3B dengan Hong Kong padahal Hong Kong di bawah Cina, negara Cina ya. Terus ada lagi Taiwan ya. Taiwan ya. Taiwan. Ini kalau saya kelupaan ini terjemahannya terjemahan kasar atau enggak ini atau memang sudah resmi. Ini saya kelupaan ini karena dulu yang kita nyuruh mahasiswa ininya ya ya untuk mengompilasi ini ya. Tapi minimal saya dapat informasi dari judul-judul ini sudah cukup ini ya.
Oke, cukup. Ini mana nih Taiwan tadi ya? Oh, Armenia tadi ya, kelompok-kelompok Armenia yang ada bahasa bahasa setempat tadi ya. Ya, Taiwan kok belum ada nih. Harusnya ada nih, Taiwan. Ya, di Thailand, Taiwan. Nah, ini ada, maaf ya. Ya, Taiwan ada ya. Jadi ada dua negara, Hong Kong dan Taiwan ya. Mako kita nggak ada P3B, Mako. Ya, terwakili oleh Cina. Tapi mungkin karena secara ekonomi Taiwan dengan Hong Kong kita banyak, maka kita mempunyai P3B tersendiri. Maka ini sering disebut dengan yurisdiksi, ya. Jadi nggak peduli itu negara atau bukan. Jadi ini tidak melanggar kewenangan dari pemerintah Tiongkok seperti itu, ya. Oke ya, Bapak Ibu sekalian ya dari sisi ini. Kemudian kalau dari sisi nanti kita lihat kenapa kata-kata yurisdiksi itu ya dengan contoh dengan Belanda ya, kalau nggak salah atau Inggris ya, United Kingdom ya. United Kingdom itu wilayahnya adalah oh ya, nanti di pasal selanjutnya ya di pasal selanjutnya di pasal satu kalau salah tentang ruang lingkup ya. Jadi kalau nanti perjanjian ini akan masuk ruang lingkup yang mana nih? Apakah ruang lingkup untuk negara itu saja atau sampai negara jajahannya? Bahasanya seperti itu ya. Oke ya, Eh, kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang di ini ya, untuk masalah judul pada waktu multilateral instrumen ini kan kita tujuan dari P3B ini adalah untuk eh, penghindaran pajak berganda dan eh, pencegahan pengelahan pajak kan itu ya. Kan bahasanya gitu ya, penghindaran pajak berganda. Tapi tidak hanya pajak berganda saja, tapi juga untuk pencegahan pengelahan pajak ya. Jadi selain penghindaran pajak double taxation ya, double taxation juga ini kan ya double taxation ya di ini kan dibahasakannya sama prevention fiscal evasion ya. Jadi jangan sampai juga ada pengelahan pajak ya dan sampai ada pengelahan pajak ya. Dari judul-judulnya sudah harus seperti itu. Jadi di dalam MLE kemarin ini di amandemen ini ya. Jadi yang judulnya belum sesuai, judulnya belum menginspirasi. Jadi judul pun harus sudah menginspirasi. Ini tujuannya tidak hanya untuk berganda saja, tapi juga mencegah jangan sampai nol. Tidak double pajak, tapi juga jangan sampai nol. Seperti itu, ya. Oke ya, ini yang terkait dengan judul ya. Kita baru sampai judul nih, sudah 1 jam ini ya. Ya, sudah sampai 1 jam. Oke, kemudian yang kedua, judul, oh ya, eh, sedikit informasi aja nih yang untuk ASEAN ya. Untuk ASEAN ini karena kita bertetangga dengan ASEAN ini yang P3B yang sudah ada ya. Ini ASEAN itu ada 8 ini. 8 eh, Myanmar yang belum ya. Ya sama Thailand ya. Saya kelupaan apakah Myanmar sudah proses 2023 kemarin enggak ya itu ya. Indonesia Brunei ada, Indonesia Filipina ada, Indonesia Laos ada, Indonesia Kamboja ada, Indonesia Singapura sudah 2 kali malah sudah renegosiasi Indonesia Singapura, Indonesia Thailand ada sama Indonesia Vietnam. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari informasi berarti yang belum ke Myanmar nih kita ya. Saya nggak tahu Myanmar itu sudah eh, kalau nggak salah sudah pernah final atau malah pernah ada informasi harus segera selesai itu. Saya kelupaan satu. Iya. Oh iya ternyata Bapak Ibu sekalian di antara P3B ini kita juga ada yang CLBK. Wah, cinta lama bersemi kembali. Wah, hal ini. Ada negara Mauritius ya. Dulu kita pernah punya P3B dengan Mauritius itu putus. Itu satu-satunya P3B yang putus itu seperti itu ya.
putus lah itu 2015 pernah nyuratin kita mau mau minta eh, menyusun lagi lah. Kita lihat, wah ini Mauritius itu surga pajak itu ya. Termasuk menurut bayangan kita menurut Tag Haven ya, negara surga pajak gitu ya. Ya kita memandang Singapura aja tarif pajaknya rendah udah kayak surga pajak. Hong Kong kayak surga pajak. Taiwan surga pajak karena tarifnya rendah gitu ya. Seperti itu kita anggap seperti itu. Lah ini Mauritius itu udah kayak Cayman Island dan sebagainya kayak surga pajak. Mauritius itu negara di selatan ya antara dia di Samudra Pasifik kalau nggak salah baratnya Afrika, tapi di bawah di dekat Afrika Selatan sana. Tapi ternyata orang Eropa duitnya kebanyakan ke sana kayak Singapura gitu. Dan kita lihat memang kebanyakan investasinya ke India malah. Dan memang mayoritas penduduknya keturunan India si ini tadi si Mauritius tadi. Nah itu dia mencoba untuk menjalin hubungan kembali dengan Indonesia. Sementara saya juga pernah dapat surat Ekuador. Ekuador minta, wah, Ekuador angel, aduh itu ya. Kalau Argentina masih mending pemain bola. Kalau Brasil masih bola. Tapi kan kalau perdagangan tetap jauh. Pasti ada hubnya, pasti ada intermediarinya. Makanya kalau ada negara yang minta dihubungkan di dalam P3B, itu kita lihat dulu ini secara ekonomi gimana, secara geografis gimana. Jadi ada secara geografis gimana. Ya. Kalau dengan Singapura, wah langsung direspon itu kita karena tetangga dekat, ekonominya juga oke kan itu. Ya, dengan Jepang langsung direspon itu. Ya, ya dengan Jepang, dengan investor ya itu langsung direspon. Tapi kalau dengan Ekuador, wah jauh banget itu. Ya, begitu. Iya, ini gambaran ASEAN yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya akan menyampaikan tadi dari sisi tadi ASEAN, kemudian yang dicakup ini ya, yang dicakup ya. Jangan lupa yang belum absen ya, nanti untuk absen. Ini mungkin saya tidak full sampai selesai ya, karena sifatnya untuk brainstorming. Pak Indra Effendi Rangkuti, terima kasih sudah hadir nih. Pak Indra ini aktivis Medan ini. Ya, karena yang ngajar rencana Pak Indra Rangkuti Oh, hadir. Pak. Tempat dikira yang ngajar Pak Indra Rangkuti itu Pak. Padahal Pak Indra Gus yang ngajar. Iya, terima kasih, Pak. Nah, Oke, mohon izin ya Pak Indra, saya sharing silakan, ilmu. silakan, Pak. Semoga nggak bosan dengan eh, saya ini. Justru malah ingin belajar sama Bapak ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini lanjut udah dapat restu dari Pak Indra Medan ini. Oke ya, ini dari saya mencoba membuat ini persons cover ya. Jadi kalau kalau di P3P nanti itu kita akan lihat ini ada ruang lingkupnya siapa? Siapa sih yang ini? Kita sering lihat person. Oh, person itu orang ya. Kalau definisi kamu kan orang. Ternyata itu adalah di dalam perjanjian itu ini adalah ini orang atau badan didefinisikan seperti itu ya. Orang atau dapat badan. Tapi makanya kita kadang tadi eh, yang boleh nafsirin P3P siapa sih kan itu. Ternyata yang ada hukum internasional, eh, ada hukum internasional yang mengatur bagaimana cara menafsirkan ya dan ternyata nggak boleh ditafsirin gitu loh dan yang makanya pernah bertanya ada P3B-nya nggak sih ada maaf ada PMK nggak sih untuk P3B ini supaya orang pajak itu bisa baca supaya wajib pajak bisa paham itu supaya bisa implementasi karena ternyata kalau pas pelaksanaan bentrok semua itu karena nggak saling paham itu orang pajaknya nggak paham petugas wajib pajaknya juga nggak paham itu ya karena apa ternyata ini nggak ada terjemahnya makanya tadi saya sampaikan SE 52 tahun 2021 itu tolong Bapak Ibu buka Bapak Ibu pelajari karena itu saya mau mengamati ini yang saya cita-citakan itu
saya ceritakan tadi. Termasuk kami mendorong juga kalau ada P3B, kalau bisa ada bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, sama bahasa negara setempat itu, supaya lebih gampang ya. Lah, ini saya mencoba lagi nih, kalau bisa lagi maknanya apa ini gitu loh. Maknanya apa? Karena ternyata di dalam di dalam ini nggak boleh ada turunannya, karena ya ini saja. Pak, ada nggak sih tafsirnya SE-nya atau apa? Nggak ada, nggak boleh ada penafsirannya gitu loh. Ya, karena Pak, kalau ada penafsiran jadi rubah lagi, tanda tangan berdua lagi gitu loh. Dan dalam OECD model itu ada eh, turunannya nggak ada, komentari dan sebagainya itu hanya mengatakan negara A, negara B dan sebagainya ya. Jadi yang tadi yang ruang lingkup yang dicakup ya. Jadi cakup. Jadi kalau kita bicara residen ini. Jadi kalau mau memanfaatkan P3B dia harus punya NPWP, harus residen di situ. Nah, makanya di sini person cover itu apa? Ada yang mengatakan person cover, ada yang mengatakan personal scope ini. Contoh Arjasel ini judulnya di personal scope ini ya. Dia menyampaikannya personal scope. Ini juga ada bahkan personal scope untuk Amerika Serikat ini. Ada yang personal scope kan itu juga ya, ya. Ada yang ya rata-rata personal scope tadi ada yang cover itu aja satu ya. Oh, ini ada person cover ya, ini ya. Jadi ini masing-masing hukum di masing-masing negara ya. Tapi kalau ini nggak terlalu ribut biasanya di dalam perundingan karena hanya masalah frasa saja nih. Ada person, ada personal gitu ya dan sebagainya. Atau bahasanya ini orang atau badan yang tercakup. Ini siapa nih ruang lingkupnya? Tentu harus subjek pajak di masing-masing negara ya. Itu ya. Oke ya, ini terkait judul-judul seperti itu ya. Terkait pasal 1 tadi ya. Lah, tadi kami sampaikan Bapak Ibu juga ya. Eh, ini yang sering kali menjadi pertanyaan juga nih ya. Kita P3B itu jenis pajaknya apa nih? Nah, ini tadi ya. Jenis pajaknya apa sih di P3B itu ya? Makanya diatur tax cover itu, tax cover ya. Tax cover ini ada secara ini hampir rata-rata sama nih judulnya. Ya, nggak ada yang berbeda, ada text cover ya. Ini apa saja ini ya. Enggak ada ini rata-rata lengkap nih ya. Text cover ya semuanya sama. Jadi ini jenis pajak apa yang dicakup di dalam P3B ini ya. Ya. Ini double juga ternyata nih ya. Ya jadi eh tax cover seperti itu ya. Jadi ini yang jenis pajaknya. Kalau dari P3B Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sepakat ini menyangkut PPh, ya, menyangkut PPh. Ini Bu Rohani Fajriah ini ada lagunya ini, ya. Bocor-bocor, ya. Oke ya. Jadi ada yang jenis pajaknya apa? Jenis pajaknya biasanya mayoritas PPh. Ya, kecuali nanti dengan Korea Selatan, kalau nggak salah Korea Selatan itu di pasal 14-nya sedikit menyebut PPN itu. Tapi itu berarti di luar ruang lingkup ya. Makanya kalau kalau di dalam ini di pasal-pasal ini disebut ini PPh. Eh, Tax cover itu ruang lingkup dari perjanjian itu biasanya ngikutin PPh. Jadi hampir mengikuti PPh ya. Makanya tadi saya sampaikan pada waktu ada ini ada di digital ekonomi kita mau majakin bisa nggak sih itu ya kita bisa majakin digital ekonomi nggak ternyata eh, ada beberapa negara yang majakin berani ya jadi kalau kami sampaikan pada waktu kita ada mau bikin Perpu 1/2020 ada salah satu negara yang langsung somasi Indonesia itu kedubes kita di sana ditanyain, loh kenapa? Anda mau majakin ini ya? Karena apa? Dia selaku negara domisili banyak banget yang bisnisnya akan terganggu gitu. Itulah kalau negara maju ya negara maju punya bisnis di negara berkembang dia akan terganggu. Makanya
waktu kita mau majakin, berani nggak Pak Suwardi majakin ini jenis pajak baru, bukan PPh. Gitu. Karena apa yang diatur di P3B ini hanya PPh. Indonesia Amerika, Indonesia Singapura, Indonesia Jerman itu hanya PPh saja. Tidak ada PPN-nya. Dan kebanyakan yang OECD model tadi income ya, income tax ya atau capital. Jadi hanya terkait dengan income tax atau PPh saja gitu ya. Makanya ini disebutkan tax covernya ini ngikutin ya atau yang maknanya sama ya kira-kira akan rata-rata ini disebutkan yang maknanya sama. Tapi intinya ini adalah untuk PPh ya termasuk perubahannya ya kan kita ada yang nyebut termasuk perubahannya. Jadi PPh ini termasuk perubahannya. Ya, wah Pak ini undang-undang PPh ini berubah. Dulu kan waktu berjanji undang-undang 84 ya. Ya kalau namanya ganti sepanjang itu masih income tax masih nggak apa-apa. Jadi P3B ini masih berlaku. Ya, jadi ini di tax cover ini menjelaskan kedua negara. Ya, nanti akan seperti apa nih? Oh ya, kita bicara PPh ya. Ya, oke, lalu kan kalau PPh itu kan bisa karena dari harta bergerak, dari penghasilan ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini yang disebutkan ya, disebutkan ya. Oke ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya, tadi yang eh, masalah masalah penafsiran ya, eh, penafsiran ya. Bagaimana kita bisa menafsirkan keberadaan kita ya, keberadaan kita tadi yang terkait dengan P3B ya, itu keberadaan di dunia itu seperti apa ya. Tadi kan kita sampaikan ini ruang lingkupnya tadi udah kita bicara PPh, sekarang kita bicaranya menafsirkannya seperti apa atau ruang ruang lingkup Indonesia itu apa saja nih ya. Indonesia itu ruang lingkupnya apa saja ya. Wilayah Indonesia itu apa nih? Ya ini menjadi penting ya karena untuk di beberapa negara ini kita sebutkan ya sekarang di definisi ya. Tadi kan kita bicara ya, maaf belum. Perjanjian Indonesia itu misalnya kalau negara kita dulu kita menjajah negara Timor Leste atau menjajah Papua Nugini kita jajah misalnya atau Malaysia kita jajah misalnya. Maka ini ruang lingkup Indonesia itu bisa di mana? Karena kalau di eh, Indonesia itu di mana saja wilayahnya. Maka ini diatur di definisi itu Indonesia itu apa. Nanti juga sama Belanda itu apa misalnya ya. Atau United Kingdom si ini siapa ya. Ini kalau di kita kan mohon maaf ini ya. Kalau di Indonesia kan sudah ruang lingkupnya ini Indonesia itu apa nih ya. Oh, Indonesia itu berarti ruang lingkupnya dari Sabang sampai Merauke dan sebagainya ya. Jadi ada definisi Indonesia itu di mana itu di dalam P3B ya. Gitu ya. Oke ya. Oke ya, itu nanti termasuk kategori di situ. Nah, ini tadi yang saya mau izin mencoba tak bandingkan kembali yang untuk OECD ya, OECD ya. OECD juga sama supaya Bapak Ibu sama persepsinya dengan saya nih ya. Jadi di OECD juga disebutkan ini ya di sebutkan pertama kan judul P3B seperti apa nih ya. Tadi judul P3B-nya pun disebutkan harus ada selain untuk penghindaran pajak berganda, eliminasi double taxation, ini juga untuk prevention ya, prevention of tax evasion and avoidance ya. Jadi harus ada judul ini ya, harus ada judul ini ya. Kemudian sama pengaturannya ada artikel 1 nih ya. Ada pasal 1 ini terkait dengan person cover tadi ya. Jadi hampir sama yang ada di P3B Indonesia tadi ya. Pasal 1 ya, artikel 1 ini scope of convention bisa, scope of agreement bisa, tadi tergantung dari hukum masing-masing. Nah, ini tadi teks cover tadi. Jenis pajaknya apa ya?
jenis pajak yang di cover apa saja nih di perjanjian ini. Nah, ini disepakati karena tapi biasanya tadi income tax ya. Makanya pada waktu tadi saya sampaikan pada waktu COVID kita sebenarnya mau mengenakan pajak baru nih. Jenis pajak baru tadi ya. Jenis pajak baru sih namanya tadi pajak atas digital. Ya. Kalau itu berani, ada berani nggak apa-apa. Tapi kita belum berani, negara kita belum cukup berani untuk menghadapi negara-negara maju tadi ya. Kalau kita mau mengedakan baru apa? Nanti ada undang-undang KUP pajak itu sendiri. Nanti ada Direktorat Jenderal Pajak Digital itu boleh, boleh saja. Tapi kita baru berani ternyata memajakin PPN saja. Karena saat itu diharapkan ini ya, inilah yang kadang saya kadang sama negara maju udah nanti konsensus global kita pilar satu tadi kita akan membayar pajak dari basis negara domisili negara sumber kita akan bagi. Tapi sampai sekarang dari 2020 sampai 2024 ini belum clear-clear dan cenderung dilupakan. Waduh, ini bayangan saya wah negara maju itu luar biasa di dalam bagaimana dia akan mengambil dana dari negara sumber seperti itu ya. Ini ya dari tax cover itu kita hanya berani sebut ini untuk undang-undang PPH. Walaupun undang-undang PPH itu berubah, ada tahun 91 berubah, 94 berubah, 2000 berubah, ya 2009 berubah, 2008 berubah, ya 2020 berubah, itu tetap ini masuk tax cover ini gitu. Begitu juga negara yang bersangkutan sepanjang itu maknanya PPH itu masih masuk dalam perjanjian. Nanti jangan ngeles. Oh ini jenis pajak yang lain itu. Ya, jadi kalau nggak salah yang sama ya. Jadi yang minimal sama harus disamakan. Ini eh, jelas nantinya ya. Nah, tadi yang untuk definisi ya, yang general definisi tadi inilah yang jadi ruang lingkup ya. Ini ya. Eh, Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau kita bikin PMK, bikin undang-undang ya, bikin PP itu definisi itu di atas di pasal 1. Nah, ini definisi ini di pasal 3 ya. Definisi ada di pasal 3. Ini sedikit apa istilahnya membingungkan ya, tapi yang jelas inilah definisi umum ya. Makanya general definition ada di pasal 3. Lupa definisi detail di mana? Definisi detail nanti ada di pasal-pasal berikutnya. Karena itu menyangkut dari substansi ya. Definisi bunga, definisi dividen, ya ruang lingkup BUT itu ada di masing-masing pasal ya. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian ada 32 pasal yang tercakup ya di dalam OECD model ini akhirnya menjadi acuan ya, acuan untuk masing-masing negara ya. Oh ya, dari saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwasanya eh, kita tidak harus jagoan pajak lah kan itu ya, jagoan pajak bahasa Inggris. Saya sendiri termasuk yang bahasa Inggrisnya gradul-gradul ya, tapi dengan nekat atas restu Bu Gita saya bisa bisa ilmu pajak internasional. Jadi dengan kita tadi saya sampaikan dengan kita niat untuk belajar pajak internasional, insya Allah kita akan dimudahkan ya, dimudahkan kita untuk mempelajari pasal-pasal yang selanjutnya ya. Bapak Ibu sekalian, nanti saya stafnya Pak Indra apakah sudah ada ya, Mbak siapa ya? Mungkin bisa nampil. Sudah hadir belum ya? Stafnya Pak Indra, Mbak siapa ya? Sebentar. Mbak Julita ya, Mbak Julita udah hadir belum Mbak Julita di grup ini? Mbak Julita. Supaya nanti yang berikutnya nanti Pak Indra akan termasuk materinya Mbak Julita udah ada di grup kita juga nih ya Mbak Julita di grup kita untuk nanti akan sharing apa beliau akan memberikan materi-materi terkait dengan pajak internasional. Jadi bahan-bahannya nanti akan di-share oleh sekretaris Mbak Julita nanti ya. Nah ini yang Bapak Ibu nanti juga dari saya bahan ini kan saya hanya sebagai pengantar ya tadi ya pengantar
omon-omon aja dari saya. Nanti mungkin banyak bahan yang saya miliki, eh, apakah itu yang sifatnya PDF dan sebagainya. Tadi kalau misalnya Pak, OECD model itu bukunya kayak apa sih? Saya share nanti ya. Saya share di grup belajar kita supaya Bapak Ibu nanti pada waktu pertemuan kedua yang kita Rabu depan ya, hari Rabu depan terkait dengan pajak internasional lanjutan nanti akan bisa untuk kita lebih paham lagi ya, gitu ya, gitu ya. Jadi eh, semoga kita bisa bisa terus ini Bapak Ibu sekalian. Dan saya mohon maaf ini tidak bisa full ya, takutnya sampai dini hari nggak selesai nih. Dan Bapak Ibu saya kira sudah, semoga dengan bahan tayangan saya tadi yang sekilas ya saya menyampaikan terkait dengan pajak internasional, ngalor ngidul dan sebagainya, baru sampai pasal 3 tadi ya, baru sampai artikel 3 terkait definisi, kita belum sampai kepada substansi dalemannya, tapi semoga dengan model saya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian sudah sedikit memahami lah ya, sedikit memahami, oh ternyata pajak internasional itu seperti ini ya. Sehingga nanti ini akan menjadi pondasi, semoga grup ini juga ya, grup ini menjadi grup yang langgeng ya untuk kita bagaimana sih untuk belajar pajak internasionalnya ke depannya. Sekarang kan ini kita baru belajar basic ini, kita coba basic international taxation. Nanti siapa tahu kalau memang di di apa dimungkinkan dari grup ini kita akan lanjutkan ya. Pak, 8 sesi nggak cukup. Tadi Pak Wadi bilang ada pilar 2. Apa tuh pilar 2? Kita dalami. Nanti kita di Pertapsi akan kita carikan narasumber-narasumber yang ini yang sejalan. Ini kan kita sudah mulai di pajak internasional. Saya kira akan bisa berkembang untuk isu-isu pajak internasional yang lainnya ya. Demikian mungkin dari saya untuk pembukaan ya, menggantikan Pak Indra Agus yang seharusnya mengisi karena posisi masih di pesawat Jakarta Medan sehingga tidak bisa mengisi hari ini, dan nanti akan kita lanjutkan hari Rabu depan ya untuk pertemuan keduanya. Saya kira mohon maaf tidak ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Saya mohon maaf banget karena dari pagi ini full harus ngomong ya, ngomong dari jam 8 pagi sampai ini fisiknya agak nggak full, nggak bisa sampai akhir nih. Bu Sri Rama Butar-Butar ini dulu pimpinan saya ini, wanita tercantik di kantor saya dulu ini, favorit saya. Alhamdulillah ini Ibu malah kok ikut mendengarkan saya ngomong nih Bu ya. Bu Sri Rama nih eh, sehat sehat ya Bu Sri Rama ya. Ya ini udah Saya favorit saya sehat dulu itu, waktu Pak. di ya di Kanwil Jakarta Timur Bu. Saya di Pulau Gadung tuh Bu, ingat itu ya. Iya, Oke. Iya iya. terima kasih, Pak. Oke, ya Bu, Oke. terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, kita kembali lagi nanti di hari Rabu pekan depan. Kalau ada kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri. Waalaikumsalam. Iya, iya. Waalaikumsalam, Pak Suwardi. Terima kasih Iya, banyak. terima kasih Waalaikumsalam, semuanya. Oh, Pak. Terima itu. kasih. Waalaikumsalam. Mana Terima kasih fotonya, Pak Pak? Suwardi. Foto. Terima kasih Oh, Pak Suwardi. nanti aja Bu, foto aja Bu. Ya, Foto Terima kasih setri. Pak Suwardi. ya, ya Bu. Terima kasih Pak Terima kasih, Suwardi. Pak Suwardi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin live ya semua, Kita Bapak Ibu.